Sertifikat laut ilegal dibongkar, Kades Kohot dihadapkan pada fakta mengejutkan. Dalam sebuah peristiwa yang memanaskan suhu politik dan sosial di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus kontroversial pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Pantura. Sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan hak milik, SHM, yang sempat dikeluarkan di kawasan tersebut dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan, memunculkan tanda tanya besar. Siapa dalang sebenarnya di balik pagar misterius itu? Dugaan keterlibatan Kades Kohot. Kepala Desa, Kades, Kohot, Arsin, menjadi salah satu tokoh utama yang disorot dalam kasus ini. Sebuah video viral menunjukkan Arsin terlihat memberikan arahan kepada sejumlah pekerja saat pemasangan pagar bambu di kawasan laut Desa Kohot. Adegan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa ia memiliki peran penting dalam proyek ilegal ini. Namun, Arsin bersikeras bahwa dirinya hanya melakukan inspeksi, terkait laporan warga tentang abrasi yang mengancam kawasan pesisir. Saya datang ke lokasi hanya untuk memastikan laporan warga tentang abrasi, bukan untuk memberikan arahan pemasangan pagar, ujar Arsin dalam pernyataannya kepada media. Namun, video yang beredar di media sosial justru menunjukkan sebaliknya. Dalam rekaman itu, Arsin tampak menunjuk-nunjuk area tertentu, seolah memberikan instruksi. Hal ini semakin menambah keraguan publik terhadap keterangannya. Nusron Wahid, tanah musnah, hak pun gugur. Menteri Nusron Wahid, dalam kunjungannya ke Desa Kohot, menegaskan bahwa lahan yang telah hilang akibat abrasi tidak lagi dapat diklaim sebagai milik siapapun, apalagi diterbitkan sertifikat. Laut bukan untuk dikaveling atau disertifikatkan. Jika tanah sudah tidak ada secara fisik, hak atas tanah tersebut otomatis musnah. Penerbitan sertifikat ini jelas melanggar hukum dan kami pastikan akan dibatalkan, ditegas Nusron dengan nada tegas. Lebih lanjut, Nusron juga mengungkap bahwa terdapat 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat SHM yang mencakup wilayah dasar laut di kawasan tersebut. Sebagian besar sertifikat ini diduga kuat diterbitkan untuk kepentingan perusahaan swasta besar, yaitu PT Intan Agung Makmur, IAM, dan PT Cahaya Inti Sentosa, CIS. Fakta ini memicu pertanyaan lebih besar tentang dugaan praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Debat panas di lokasi pesisir. Momen paling menarik terjadi ketika Nusron Wahid dan Arsin terlibat perdebatan sengit di lokasi pagar laut. Arsin bersikeras bahwa area yang kini menjadi laut dulunya adalah empang milik warga yang terkena abrasi sejak 2004. Ia bahkan mengklaim bahwa pagar bambu yang dipasang bertujuan untuk menahan sedimentasi agar tanah kembali muncul. Dulu ini empang warga, bukan laut. Abrasi membuat tanah hilang. Kami hanya berusaha mengembalikannya, ujar Arsin dengan nada ngotot. Namun, Nusron tak tinggal diam. Ia dengan tegas menyebut bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum. Mau disebut empang atau apapun, jika secara faktual tanah sudah hilang, maka tidak ada lagi yang bisa diklaim. Hak milik gugur, sertifikat pun batal, dibalas Nusron dengan nada tajam. Pembongkaran dimulai, nelayan bersorak. Langkah tegas pemerintah untuk membongkar pagar laut mendapat dukungan penuh dari masyarakat, terutama para nelayan. Mereka mengeluhkan bahwa pagar bambu tersebut telah menghalangi akses mereka ke laut, mengganggu jalur pelayaran, dan merusak ekosistem laut setempat. Kami sudah bertahun-tahun menderita akibat pagar ini. Akhirnya pemerintah bertindak, ujar seorang nelayan yang tak bisa menyembunyikan rasa lega. Ratusan personel gabungan, termasuk TNI dan Polri, dikerahkan untuk membongkar pagar yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Suasana di lokasi pembongkaran sempat tegang karena adanya beberapa pihak yang mencoba menghalangi proses tersebut. Namun, berkat pengawalan ketat, pembongkaran berjalan lancar. Siapa dalang sebenarnya? Meski Kades Kohot terus membantah keterlibatannya, laporan warga melalui lembaga bantuan hukum, LEBIH, menyebutkan bahwa ada dugaan kuat bahwa proyek ini dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan oknum pemerintah dan pihak swasta. Salah satu mahasiswa yang juga terlibat dalam proyek ini, Sandi, mengaku bahwa pagar laut tersebut dikerjakan secara swadaya, namun tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang mendanainya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga memberikan komentar pedas terhadap kasus ini. Dasar laut tidak boleh disertifikatkan. Ini tindakan ilegal yang harus diusut tuntas, ujarnya. Langkah hukum selanjutnya. Kementerian ATR BPN memastikan bahwa investigasi akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat dalam kasus ini bertanggung jawab di depan hukum. Kami akan memeriksa dokumen, memanggil pihak-pihak terkait,
dan memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran hukum seperti ini terjadi lagi, tegas Nusron Wahid. Kasus pagar laut Desa Kohot ini menjadi pelajaran penting bahwa eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara serampangan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga masyarakat luas. Publik ini menantikan langkah nyata pemerintah untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa praktik serupa tidak terulang di masa depan.